Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sesuai tadi pengumumannya, HP-nya udah di nonaktifin belum? Cek dulu teman-teman. Boleh cek HP-nya biar dinonaktifkan. Saya mau teman-teman bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dulu. Kasih tos kanan kirinya minimal 10 orang. Katakan happy Sunday, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sebarkan kesenyuman hari ini agar kita lebih datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kita duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia yang memberikan kita hidupnya, kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan ada di sini. Kita datang ke sini untuk apa? Untuk memuliakan nama-Nya. Karena Dia Raja segala raja. Mari kita sembah Dia. Kita puji Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kamu siapkan hati kami Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami, pujian kami ini. Kami adalah manusia yang lemah, yang sangat terbatas ini Tuhan. Tapi dengan kerinduan kami datang untuk menyembah Engkau Yesus. Mari sama-sama kita tutup mata kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Angkat tangan-Mu.
tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat suara kita, tangan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata, katakan Yesus. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Semoga bukan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Mari lebih lagi sekarang kami muji Engkau Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar saya mau hanya jemaat Tuhan saja. Lebih lagi angkat tangan dan nyanyikan lebih lagi Yesus. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Mari dengan kesungguhan hati kita ulangi lagu ini dengan penuh kerinduan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita menyembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Engkau sungguh baik Yesus. Terima pujian kami Tuhan. Terima penyembahan kami Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Engkau berkorban bagi kami. Sungguh mulia
indah kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi katakan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus. Mari kita sama-sama lebih lagi. Kita datang memuji Tuhan. Kita sekarang memuji Tuhan Yesus. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar lebih lagi. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Saya persilakan Bu Grace membawa kita dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kalau kami ada saat ini semua adalah karena Engkau Tuhan. Amin. Kami bukan siapa-siapa, tetapi Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Iya Tuhan. Kami punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang akan memakai setiap kami, lidah mulut kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sehingga benar-benar kami boleh merasakan hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan Roh Kudus akan bekerja, Engkau akan berkarya dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Mari kita sama memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Kami mau datang Tuhan memuji Engkau. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan amin. Haleluya. Kita ulangi lagu ini dengan kesungguhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sekali lagi, katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku. Sekali lagi katakan ku puji, ku sembah. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, sama-sama kita serahkan. Hey, hey, mari sama-sama lebih lagi. Hey, hey, mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Sama-sama angkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Belum semuanya, sekali lagi lebih semangat. Haleluya, dua-dua tangannya di atas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, amin. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Amin. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita berkumpul memuji-Mu. Mari kita goyangkan badan kita. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Sekali lagi kita berkumpul. Kami memuji Engkau Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah. Katakan lebih lagi, pujilah Bapa, Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus.
Tiga yang esa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh. Katakan haleluya. Yang esa. Haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari kita kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan, ya, perisai kita dalam hidup ini. Kami sungguh merindukan Engkau Yesus, sama seperti rusa merindukan airnya. Seperti rusa, Seperti rusa merindukan. terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Katakan lebih lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Mari lebih lagi dari awal, seperti rusa. Mari kita merindukan Tuhan Yesus. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
bagiku rindu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan Yesus, Yesus, Engkau sungguh berarti bagi kami Tuhan. Hanya Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Sekali lagi, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau sungguh sangat berarti bagi kami. Biarkan setiap pribadi kami Tuhan merindukan firman-Mu sungguh luar biasa. Saya persilakan kepada Pak Iyo untuk maju ke depan. Inilah jeritan hati kami Bapa. Inilah isi hati kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Oh, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Oh Tuhan, dunia boleh bergejolak, semua boleh berubah. Oh Tuhan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tapi Engkaulah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan, karena Engkau menyapa kami, Engkau merangkum hidup kami, sehingga kami boleh melihat hanya kepada-Mu lah segala tujuan hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan puji-pujian kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami saat ini mau duduk dengan diam. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul dan berhimpun bersama-sama dengan teman-teman seiman, dengan anak-anak Tuhan, dan saya yakin Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Amin saudara. Suaranya ada dengar. Amin saudara. Kalau saudara tidak yakin, maka Tuhan juga tidak yakin. Ini kira-kira mau terima berkat Tuhan, mau mendengar suaraku, atau sebetulnya masih ragu-ragu. Saudara, memang hari-hari ini adalah hari-hari yang menurut bukan hanya seseorang, tapi menurut banyak orang, situasi hari-hari ini adalah situasi yang tidak menguntungkan. Mengapa? Kalau kita baca, buka berita hari-hari ini, entah melalui TikTok, entah melalui media sosial yang lain, Facebook dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan dengan baik, seringkali apa yang terjadi hari-hari ini membuat hati kita jadi gelisah. Kenapa tidak gelisah? Coba perhatikan. Beberapa waktu yang baru kita lampaui, ada begitu banyak gejolak-gejolak sosial. Bahkan kalau saudara perhatikan dengan baik, maka aspirasi masyarakat yang sebetulnya indah dan bagus, yang ingin disampaikan
untuk boleh bekerja bersama dengan pemerintah, mendukung pemerintah agar kesejahteraan rakyat itu tercapai. Tetapi ternyata apa yang dimaksud baik ditunggangi sehingga timbullah peristiwa-peristiwa anarkis. Dan sudah tahu akibatnya sangat-sangat mengerikan. Kalau saya perhatikan bagaimana toko-toko terpaksa dan dipaksa tutup. Para pengemudi online, ojol, mereka tidak berani beroperasi, apalagi di daerah-daerah yang rawan. Kalau saudara perhatikan, ekonomi bergerak dengan sangat lambat dan bahkan stagnan. Karena penunggangan itu terjadi penjarahan. Sehingga transportasi daring juga tidak jalan. Ujung-ujungnya investor jadi was-was. Investasi mulai mencoba menarik diri. Takut terhadap situasi dan kondisi. Beberapa pengamat mencoba menghitung kerugian serta kehilangan hanya dalam 2-3 hari saja. Dengan prediksi bahwa perusahaan jasa terganggu cuma 10% pada daerah-daerah tertentu saja. Kerugian sudah mencapai 9 triliun. Sudah bisa bayangkan? Maka itu sebabnya mengapa banyak masyarakat yang bingung. Jalan-jalan kelihatan lengang. Orang-orang tidak berani keluar dan mencoba mencari aman. Beberapa orang yang mempunyai hubungan dengan kondisi yang ada, mereka berusaha menahan diri dan mencoba mempertahankan. Karena penjarahan itu tidak terduga. Baik itu orang yang dicurigai maupun yang tidak dicurigai. Kalau saya memperhatikan media, ada showroom yang tidak ikut apa-apa. Kaca mobilnya dipecahin. Padahal itu bukan mobil-mobil murah. Mobil-mobil berkelas. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Itu belum tuntas, belum selesai, masih dibarengi dengan bencana-bencana alam yang terjadi di seputar Indonesia dan di luar negeri. Kalau saya perhatikan, ada satu desa yang lebih kurang 100 orang tiba-tiba hilang, terkubur oleh lumpur. Kalau hanya air saja mungkin masih bisa mengatasi, tapi kalau sudah lumpur, ya habislah. Belum lagi konflik global di dunia ini tidak kunjung reda, bahkan kelihatannya makin menjadi-jadi. Percikan-percikan kecil muncul. Saya gambarkan di situ gedung-gedung yang sebetulnya menjadi fasilitas umum yang diperlukan untuk pelayanan publik. Akhirnya semuanya harus menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Saudara, dunia kita terasa penuh dengan ketidakpastian. Kalau boleh jujur, mungkin saat ini kita akan berteriak bersama dengan Marta dan Maria. Seperti yang sudah kita renungkan sepanjang 3 minggu ini. Pemahaman melalui Injil Yohanes yang setiap hari kita renungkan. Saudara yang membaca dan mengikuti pasti bisa merasakan bagaimana dan mengapa Marta dan Maria berteriak. Mereka merasa putus asa, mereka kecewa, mereka panik. Kenapa panik?
saudara yang dikasihinya sudah meninggal. Meninggalkan mereka. Bahkan kalau nanti saudara yang sudah membacanya, Marta dan Maria merasa, kenapa sih Tuhan kok terlambat datang? Kenapa tidak cepat-cepat ketika mendengar dan menerima berita bahwa Lazarus itu sakit, kok tidak cepat-cepat datang sih? Kalau sekarang datang sudah terlambat. Saya teringat ada seorang anak kecil yang pada waktu itu sakit dan sakitnya kelihatan sangat parah. Itu sebabnya orang tuanya cepat-cepat membawanya ke dokter. Cepat-cepat diarahkan supaya mendapat penanganan. Itu sebabnya dicarinya seorang spesialis yang bisa menangani. Tapi apa yang terjadi? Ternyata spesialis itu tidak langsung datang. 2 hari setelah dipanggil baru datang. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara menjadi orang tuanya yang punya hati dan sudah cepat-cepat membawa supaya anak itu tidak fatal, ternyata dokternya baru datang 2 hari setelahnya. Saudara bisa membayangkan perasaan hati Marta dan Maria pada waktu itu juga seperti itu. Kenapa sih Tuhan sudah diberitahu kok tidak cepat-cepat datang? Berapa jauh sebetulnya jarak antara tempat di mana Tuhan Yesus mendapat berita dengan tempat di mana Lazarus ada? Kalau saudara membaca Alkitab dan menyelidikinya dengan baik, saudara bisa melihat bahwa jarak antara Baitania dan Betania itu cuma sekitar 32 kilometer. Klik dulu aja. Nah ini. Kalau yang satu tempat di mana Lazarus ada, di gambar itu di peta, dia dekat dengan Yerusalem. Kurang lebih cuma 3 kilo dari Yerusalem. Tetapi Yesus itu berada di tempat yang namanya juga seringkali kita bingung namanya sama Betania. Tetapi dia ada di seberang sungai Yordan. Tempat di mana seberang sungai Yordan itu adalah tempat di mana Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang. Masih ingat? Yohanes berkata, bertobatlah kamu. Ingat, kapak sudah tersedia di akar. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan ditebang. Nah itu tempatnya di sana. Nah ini saudara perhatikan pada slide yang kedua. Itu letaknya di depan di aliran sungai Yordan. Jaraknya cuma 32 kilo. Tapi mengapa kalau saudara perhatikan Tuhan tetap tidak langsung bergerak? Sama seperti dokter itu tadi yang dipanggil. Kenapa dia tidak langsung datang? Tunggu 2 hari baru dia datang. Saudara, ternyata setelah ditanya orang tuanya waktu pertama kali dokter itu datang marah-marah. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak profesi, kamu tidak memegang janji sumpah jabatanmu. Kenapa kamu terlambat datang? Tapi dokter itu menjelaskan. Melihat dari gejala-gejala dan laporan para suster dan hasil lab, saya tahu bahwa penyakitnya ini memerlukan waktu. Kalau saya segera datang dan saya memberi obat, memang anak itu akan kelihatan sembuh. Anak itu akan kelihatan sembuh. Tetapi setelah itu, maka dia akan sakitnya tambah berat. Karena gejalanya dan keseluruhan yang sebetulnya terjadi di dalam dirinya baru bisa diketahui setelah 2 hari. Makanya saya akan datang setelah saya tahu sehingga saya bisa mengobati dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Sehingga tuntas, tidak hanya diobati sementara setelah itu menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa kondisi itu juga yang terjadi?
Saudara, kalau hari-hari ini kita merasa situasi dan kondisi tidak menguntungkan, lalu kepada siapakah kita bisa meletakkan harapan dan hati kita menghadapi situasi ini? Puji Tuhan, dalam renungan yang kita sudah renungkan setiap hari, ternyata ada jawaban yang istimewa. Klik pada slide nomor 2. Ternyata, klik ya, di tengah-tengah krisis dan bencana alam dan ketidakpastian yang secara global ini terjadi, hanya Yesus saja yang memberikan penghiburan, kehidupan, pengharapan, dan kemenangan. Bagaimana kita membacanya? Mari kita akan lihat. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan lantang, dan kalau saudara yakin ini benar sesuai dengan apa yang Tuhan tanyakan, jawab dengan kata yang yakin. Amin. Ya. 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, dia akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Loh, jawabannya kok tidak ada. Sekali lagi kita baca. Nanti pertanyaan, percayakah engkau akan hal ini? Saudara harus menjawab dengan sungguh-sungguh. 2, dari atas lagi. 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh bagian ini, saudara akan melihat bagaimana Tuhan itulah jawaban. Banyak di antara kita mengatakan, kenapa ya Tuhan ketika saya sudah berdoa, saya memohon kepada Tuhan, permohonan saya enggak jelek loh. Permohonan saya itu baik. Saya rindu supaya Tuhan menyembuhkan saya sehingga saya bisa memuliakan Tuhan. Kan betul, enggak salah kan? Saya rindu saya bisa mendapat kedamaian, kesejahteraan dalam hati. Tapi kenapa kok sampai saat ini rasanya hati masih gelisah terus? Kapan Tuhan menjawab? Seringkali kita mengatakan, Tuhan, kenapa engkau kok datang sangat terlambat? Saya rindu, saya bisa melayani Tuhan. Saya rindu Tuhan memberkati saya supaya saya bisa membagi-bagi kepada orang lain. Tapi kenapa kok sampai saat ini seolah-olah tidak ada gerakan apa-apa? Oh Tuhan, saya ini butuh pekerjaan. Saya sudah berdoa, tapi mengapa sampai saat ini kok Tuhan tidak cepat-cepat menolong? Saudara, pada bagian yang pertama, apa yang kita perhatikan? Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Klik. Tuhan adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi. Yesus hadir. Dia memperhatikan setiap kita dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau sudah bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Nah, coba perhatikan. Kalau saudara sudah membaca, saya tidak perlu membacanya lagi. Saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendapat laporan bahwa Lazarus itu sakit. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tetap tinggal di tempat itu 2 hari. Itu sebabnya
ketika Tuhan Yesus berangkat ke sana sejauh 32 km itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 hari perjalanan. Itu kalau kuat. Kalau tidak kuat bisa 2 hari. Sehingga kalau dihitung pada saat Tuhan Yesus mendapat berita sampai berjumpa dengan Lazarus berapa hari? 4 hari. Itu sebabnya Alkitab menyebutkan pada waktu Tuhan tak sampai di sana, Marta dan Maria mengatakan, wah sudah meninggal. Buka, sudah 4 hari. Loh, ya toh 4 hari kenapa Pak? Ya itu sebabnya karena Tuhan, pertanyaannya kenapa Tuhan menunda 2 hari, perjalanan 1 hari sampai 4 hari. Saudara paham, menurut adat istiadat orang Yahudi, mereka punya kepercayaan kalau ada seseorang meninggal, maka rohnya itu masih berkeliling di sekitarnya selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari, udah pergi. Tapi selama 3 hari masih berkeliling. Bayangkan kalau Tuhan datang, begitu diberitahu Tuhan langsung datang menjumpai Lazarus. Lalu Tuhan katakan, Lazarus bangkit, sembuh. Maka orang akan mengatakan apa? Oh memang Lazarus tidak mati sungguhan, masih mati suri. Rohnya masih ada di sekitar. Lihat saudara. Kadang-kadang Tuhan memang tidak langsung menjawab doa-doa saudara. Kadang-kadang Tuhan menunda. Kenapa? Karena Tuhan mengerti Tuhan ingin membuat sesuatu yang lebih indah dan lebih besar. Kalau Tuhan sudah menunda 2 hari dan setelah 2 hari ditambah perjalanan 1 hari 3 hari, berarti secara adat istiadat mereka semua memahami Lazarus betul-betul mati. Jadi kalau Tuhan Yesus Lazarus keluar dan dia bangkit, itu berarti apa? Betul-betul Tuhan punya kuasa membangkitkan orang mati. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sering kali bertanya, Tuhan kenapa sih kok lambat banget? Aku di doa sudah lama Tuhan. Tuhan kasih saya jodoh. Loh salahkah? Enggak kan? Minta jodoh kan boleh. Tapi saya sudah minta berdoa bertahun-tahun sampai sekarang kok tidak dikasih jawaban. Banyak orang yang mengeluh dan merasa Tuhan terlalu lambat. Dalam kisah ini kita melihat Tuhan punya rancangan yang lebih indah atas hidup saudara. Amin saudara. Mari yakini. Itu sebabnya jangan punya harapan-harapan, apalagi kita tuh seringkali maunya maksa saudara. Nah, saya ingat saya pesan sesuatu di online lewat ojek apa itu? Go apa itu? Ya pokoknya yang begitu-begitu saya tidak terlalu ahli. Nah ketika itu sudah saya diberi notes. Pak barang yang dikirim sudah dikirimkan katanya. Oh iya. Tapi saya tunggu gak selesai-selesai. Kok enggak datang-datang. Loh kapan ini datangnya? Tanya lagi. Kenapa? Oh katanya waktu ke rumah Bapak rumahnya dikunci. Jadi tidak bisa diserahkan. Kapan bisa diserahkan? Ya sudah saya tunggu hari ini sampai sore. Ternyata enggak datang juga. Saudara, ketika itu tertunda, apakah berarti tidak dikirim? Dikirim enggak? Dikirim, tetapi belum sampai. Apalagi Tuhan. Tuhan mengerti apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih memuliakan Tuhan. Seringkali kita maksa, ngotot, boleh. Tuhan pokoknya kalau aku gak sama dia, aku gak mau kawin lagi katanya. Ya boleh maksa, siapa yang larang? Oh saudara punya kehendak bebas memaksa tuh. Kalau sudah memaksa begitu, kalau nanti kenyataannya lau tiba katanya ya. Orang Jawa mengatakan, pilih pohon yang bagus oleh bongkeng. Kenapa? Karena memaksakan diri.
belum waktu Tuhan, tapi kita memaksakan diri. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah terlambat. Memang Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberi tepat pada waktunya. Amin saudara. Amin saudara. Di mana percayamu? Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa memang akulah kebenaran dan hidup, dan waktuku bukan waktumu. Kalau waktu Tuhan itulah yang paling indah. Bisakah kita menghayatinya? Coba saya teringat pada lagu Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pernahkah saudara menghayati kata-kata lagu itu? Kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh kata-katanya, saudara akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Coba perhatikan dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Waktu Tuhan pasti terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Yakinkah saudara bahwa waktu Tuhan yang terbaik? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Perhatikan kata-katanya. Bila ku izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Yakinkah saudara? Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakinkah dan percayakah saudara waktu Tuhan yang terbaik? Amin. Ingat, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Seringkali kita mau maksa, padahal Tuhan punya rancangan yang sangat indah. Itu sebabnya pada poin yang kedua, ingat, Yesus memberikan harapan di tengah-tengah keputusasaan. Kalau Marta waktu berjumpa dengan Yesus langsung dia berkata, oh coba Tuhan datang pada waktu yang lampau, 2 hari yang lampau. Kalau Tuhan ada di sini, aku yakin saudaraku tidak akan mati. Dia beriman. Dia yakin Tuhan kuasa, yakin. Tapi yakinnya dulu, 2 hari lalu lah, sekarang sudah mati. Aduh ya percuma. It's all over. Udah lewat semuanya. Apa artinya Tuhan datang? Sudah mati. Saudara, bukankah sering kali kita seperti ini? Saudara yakin Tuhan berkuasa? Halo, saudara yakin Tuhan berkuasa? Sekali lagi saya mau tanya, saudara yakin Tuhan berkuasa?
Saudara yakin Tuhan sanggup menjawab doa saudara? Tapi jawaban doa Tuhan bisa 3 kemungkinan. Ya, langsung dikasih. Tapi kadang Tuhan mengatakan, tunggu dulu, tunggu. Jangan terburu-buru. Atau Tuhan berkata, no way. Itu sebabnya mengapa mari kita betul-betul menghayati. Tuhan mengatakan, oh betul, Lazarus itu tidak mati, dia sedang tidur. Iya memang dia akan dibangkitkan. Iya besok ketika Tuhan datang kali yang kedua. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan. Banyak orang anak-anak Tuhan yang punya iman. Yakin Tuhan berkuasa, sanggup menolong dirinya. Tetapi seringkali memaksakan diri mau instan atau besok. Sekarang tidak. Kalau dulu yang lampau Tuhan memang berkuasa. Tapi kalau sampai saat ini Tuhan belum jawab, ya memang gak dijawab. Besok mungkin, kalau sekarang berjalan menurut kemauan saya sendiri. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus selalu menjawab mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka seperti yang kita baca di dalam pasal 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Kamu punya iman, kamu percaya Tuhan punya kuasa. Dan Tuhan sanggup membangkitkan pada. Tetapi saat ini loh. Yang penting saat ini ketika engkau hidup di dunia saat ini. Dengan segala kesulitan, dengan segala masalah. Dengan segala pergumulan hidupmu. Yakinkah Tuhan, yakinkah engkau bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara. Bukannya lalu, bukannya yang akan datang. Tapi saat ini hidupilah hidupmu dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebab mengapa Tuhan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Mungkin saat ini saudara merasa suasana hati saudara seperti dalam kuburan. Hati yang susah sampai saat ini belum terhiburkan. Seolah-olah gelap. Pergumulan seolah-olah tidak selesai-selesai. Sakit hati rasanya sulit diangkat. Mungkin saat ini saudara merasa dalam kegelapan yang sangat dalam sehingga saudara merasa, aduh gak ada harapan. Ya sudahlah, nasib. Belakangan kalau saudara perhatikan banyak orang yang putus asa. Dengan cepat mereka bunuh diri. Apakah itu maksud dan rancangan Tuhan? Mari coba kita menghayati. Tuhan mau mengatakan siapa yang percaya kepadaku walaupun dia sudah mati. Tetapi dia tetap akan hidup. Tetap ada pengharapan. Mengapa Tuhan menunda? Mengapa Tuhan membiarkan dia mati? Supaya karena fokus Tuhan bukan pada kematiannya. Fokus Tuhan bukan pada kematian Lazarus. Tetapi pada kemuliaan. Pada kemuliaan yang akan dinyatakan melalui kebangkitan Lazarus. Saudara, kalau saudara disuruh milih. Mau di kantong yang kiri atau mau di kantong yang kanan? Saudara mau milih yang mana? Pasti saudara tanya, apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan ya? No? Yang di kanan itu adalah masker. Masker. Saudara siapa yang mau masker? Bolehlah kalau memang butuh ya toh. Apa yang ada di kiri? Milih mana saudara? Milih yang mana? Lalu, kok sungkan-sungkan? Milih yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang ini ya toh? Ya itu aja. Walaupun itu sudah second, sudah lama, masih mending daripada maskernya sudah dipakai lagi. Waduh, enggak lebih milih.
Tapi seringkali saudara memaksakan diri minta yang ini. Sudah jangan nanti yang tak kasih. Enggak yang ini. Itu yang terjadi. Memaksakan diri. Seolah-olah kalau sekarang gak dapat, nanti gak dapat apa-apa. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Mungkin saat ini saudara sedang merasa lelah dalam pelayanan. Saudara merasa kok begini dan begini saja. Kapan Tuhan ada kemajuan? Persoalan di dalam pelayanan ya seperti itu, seperti terus lagi dan lagi seperti itu Tuhan. Sampai kapan berjuang seperti ini? Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan sekali lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan untuk menuju bagaimana Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Saudara, saya ingat seorang pengusaha di Surabaya. Dia memang pengusaha walaupun tidak besar, pengusaha kecil. Tetapi dia menghadapi kebangkrutan karena masa pandemi yang lampau. Usahanya tutup dan masalahnya ketika dia membangun usaha itu, dia memakai uang bank. Dan karena dia memakai uang bank, akhirnya rumah yang dijaminkan hampir disita. Sampai keluarganya putus asa, saudara. Tetapi apa yang dia pilih? Dia memilih, Tuhan, aku tahu di dalam Tuhan tetap ada harapan. Berat, saya tetap akan jalani. Dia memilih untuk terus berdoa, minta kepada Tuhan. Dia rajin mengikuti persekutuan doa. Dia tetap rajin datang beribadah. Dan luar biasa. Pelan-pelan Tuhan tolong dia. Tuhan bukakan jalan. Mulai dengan cateringan kecil-kecilan di rumah. Akhirnya dia mulai bertumbuh. Dan akhirnya sekarang berdiri kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anaknya yang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya jangan pernah merasa lelah. Saya tuh seringkali melihat dan memang itu rasanya menjadi kenyataan saat ini. Kalau kita ketinggalan dompet, sekarang kita tidak terlalu bingung. Tapi kalau ketinggalan HP, bingungnya setengah mati. Apalagi kalau baterainya habis. Apa yang bingung? Langsung cari apa? Charger. Habis cari charger, cari stop kontak. Cepet-cepet gitu ya. Bayangkan kalau sudah di charge, nggak bisa masuk, nggak bisa jalan. Terus gimana? Bingung. Gimana ini ya? Aku ini yang sering terjadi kan? Padahal saudara tahu, siapakah charge kehidupan manusia yang tidak pernah habis? Yang ketika kita colokkan ke sana, pasti memberikan daya dan kekuatan. Itulah Tuhan. Dia bagaikan power bank yang abadi. Yang kekuatannya bukan cuma 1000 miliampere. Bukan cuma 10.000, bukan 20.000. Karena batas maksimal boleh dibawa di pesawat 20.000. Tapi Tuhan itu ratusan kilo. Yang tidak akan pernah habis. Pertanyaannya, maukah saudara betul-betul menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Yang terakhir, tahukah saudara bahwa Yesus akan mengubah kubur menjadi pintu jalan keluar? Kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam kisah ini, pada waktu diberitahu Lazarus sudah meninggal, sudah ada dalam kubur, buka pintu, jangan, sudah 4 hari sudah berbau. Semua orang berpikir kalau sudah mati, sudah berakhir semuanya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan berdiri di depan kuburan itu. Di depan kubur itu Tuhan berkata, buka. Buka pintunya. Kemudian Tuhan berseru, Lazarus, keluar. Saya ingin tahu saudara, kira-kira kalau saudara yang jadi Lazarus dan sudah 4 hari ada dalam kubur, terus diteriaki, Lazarus keluar. Kira-kira saudara bisa dengar enggak? Ya kan? Tetapi Lazarus justru dengar suara Tuhan. Dia mau membuka, meninggalkan kubur. Dia tidak mau tetap tinggal di sana. Dia dengar suara Tuhan dan dia bergerak, berdiri dan dia keluar. Dan apa buktinya bahwa dia betul-betul mati? Perhatikan apa yang dikerjakan. Tuhan lalu berkata, itu penutup mukanya, itu kain kafannya, lepaskan. Jangan biarkan gitu. Lepaskan kain kafannya. Dan setelah dilepaskan kain kafannya, Lazarus bebas bergerak. Saudara, ini luar biasa. Saudara mungkin punya masalah. Saat ini mungkin sedang tertindas dan tertekan. Saudara berkata, Tuhan, saya sudah berjuang mati-matian. Saya sudah berjuang, saya sudah bekerja, saya sudah berusaha. Semua apapun kesempatan sudah saya buat. Tapi kenapa kok sampai saat ini kelihatannya berkat Tuhan belum datang juga? Kemungkinan masih ada batu kubur. Ada batu kubur yang menutup hidup saudara. Buka. Buka. Dengarkan suara Tuhan. Dan kata Tuhan, aku mau. Aku mau ikut. Aku yakin, aku percaya. Kalau aku ikut perintahmu, aku ikut kehendakmu. Maka pasti aku dapat kehidupan yang kekal. Amin saudara. Maukah kita dengar suara Tuhan? Seringkali kita merasa, klise. Selalu seperti itu. Aku tuh membuktikan tidak seperti itu. Kalau saudara mau dengar perintah Tuhan, kalau saudara mengerti perintah Tuhan dan saudara lakukan dalam hidup saudara, maka akan ada kebangkitan dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari kata Tuhan, aku mau, aku rindu, aku sungguh-sungguh. Ketika kita patuh kepada Tuhan, maka ketahuilah berkat Tuhan itu akan limpah dalam hidup saudara. Itu sebabnya kesimpulannya, kalau Kristus hadir dalam hidup kita, kalau kita mau benar-benar mendengar dan mematuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kubur itu bukan lagi menyeramkan dan membelenggu kita, tapi justru kubur menjadi pintu keluar menuju berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Kalau Tuhan hadir dan Tuhan ada, kain kafan akan jadi bukti kemenangan. Itu sebabnya saudara, bagaimana Lazarus bisa melepaskan kain kafannya? Dia buka sendiri. Halo? Lazarus kira-kira bisa membuka kain kafan. Tahu kain kafan? Kain kafan itu yang dililitkan. Mulai dari sini, terus ke badannya semuanya. Kira-kira kalau orang dikasih kain kafan, bisa membuka kain kafannya enggak? Enggak bisa. Siapa yang harus menolong? Orang lain. Itu sebabnya Tuhan katakan, bantu, lepaskan kain kafan itu. Saudara, kalau saudara mau dengar pada perintah Tuhan, ingat, saudara pun diutus untuk menjadi penolong-penolong bagi saudara-saudara yang lain, yang masih terbelenggu dengan kain kafan yang tidak bisa lepas. Jangan saudara merasa, bukan urusanku. Jangan merasa bahwa ya salahnya kenapa dia kok tidak bisa hati-hati. Kenapa dia tidak mau menabung. Kenapa dia kok tidak mau irit-irit. Kenapa dia kok melakukan seenaknya sendiri, itu tak risikonya.
Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menolong sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada pada kita. Jangan diam. Ketika saudara melihat saudara-saudara kita yang lain membutuhkan uluran tangan kita, mari ulurkan tangan saudara dengan baik. Karena itu adalah jalan Tuhan untuk bisa menolong orang-orang lain diselamatkan dan mendapatkan kebebasan. Kalau Yesus hadir, hidup yang dulunya mati akan diubahkan menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Itu sebabnya tantangannya sekarang adalah, maukah kita membuka kubur dan pintu kubur kita dan izinkan Tuhan memanggil kita keluar dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk memahami kehadiran Dia sangat dibutuhkan. Jangan lipat tangan. Mari kita mau mengatakan, Tuhan, aku siap mendengar firman-Mu. Aku mau bekerja, aku mau melakukan kehendak-Mu. Pakailah diriku untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama Allah kebaikanku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Bila mengizinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari kita dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti yang terbaik. Walau tiada tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita saat ini mau membuka kubur kita sendiri? Semua kubur-kubur dosa, kepahitan, kekecewaan, perasaan tidak senang. Dan maukah saudara mengizinkan Yesus memanggil saudara keluar untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup ini? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sementara itu saya minta Bapak Pendeta Kemal Sinaga akan tampil ke depan berdoa untuk kita semua. Kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan mohon kepadanya agar Tuhan menolong kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba
Sekali lagi waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Sekali yang lagi terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Firman-Mu kembali membuka hati kami, membuka pikiran kami ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengubah apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya pagi ini lewat perkataan firman-Mu, Engkau mendorong kami, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami supaya kami percaya kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup kami terbatas. Kami menyadari bahwa hidup kami rapuh. Kami menyadari hidup kami lemah. Seringkali dalam menjalani hidup ini, kami sungguh-sungguh berkata kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tapi kami bersyukur pagi ini lewat kebenaran firman-Mu, Engkau datang dan hadir lewat firman-Mu untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, supaya kami percaya kepadamu, supaya kami berharap kepadamu, supaya kami bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun menurut penilaian kami, keadaan itu sudah mati, tidak lagi ada harapan, tidak ada mungkin lagi berharap. Tetapi Engkau berharap, percayakah Engkau? Ini pertanyaan yang menantang kami untuk kami menaruh percaya kepadamu. Walaupun keadaan itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan, bahwa apa yang Kau sampaikan itu tepat waktunya bagi kami semua. Karena memang keadaan kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami alami hari-hari ini, seperti kami telah kehilangan pegangan, seperti kami telah kehilangan pengharapan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang demikian, Engkau hadir lewat kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami supaya kami tetap berdiri untuk ikut Tuhan, untuk kami tetap percaya bahwa Engkau pasti membela kami. Waktu itu adalah waktunya Tuhan, dan Engkau akan lakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Urapi dan berkati terus hamba-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu suami istri dan anak-anak mereka. Kasih sayang Tuhan Engkau nyatakan buat keluarga mereka. Tuhan Yesus, makin banyak orang membutuhkan Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun Engkau taruh, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Khususnya di lingkungan ini, makin banyak orang datang memuliakan Tuhan. Berkati seluruh staf manajemen pelayanan pengembalaan di tempat ini, bahkan seluruh jemaat dalam segala pergumulan kesehariannya. Kehadiran Tuhan itu sangat kami butuhkan. Engkau membela, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami syukuri firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Yang terberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Mari kita kembali duduk. Sekali lagi belum semuanya yang terberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin, puji Tuhan. Kita siapkan persembahan kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik. Kami siapkan Tuhan persembahan kami. Terimalah Tuhan tangan-tangan yang memberi. Biarlah ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Oh, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Oh, 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 haleluya. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Persembahan dipersilakan maju. Pak Kio membawa kita dalam doa penutup. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Siang hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang mendengar setiap doa kami. Bahkan Tuhan yang senantiasa memelihara dan mengawal kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan perjalanan kami tidak mudah. Kami tahu perjalanan kami penuh dengan liku-liku. Tapi kami yakin, kami percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kami boleh melampaui semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya sekali lagi kami hari ini mempersembahkan diri kami kepadamu Bapa. Terimalah kehidupan kami, terimalah persembahan kami sebagai suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan, dengan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap mengingat dan mendoakan untuk saudara kami yang saat ini, oh Tuhan, banyak yang tidak bisa hadir. Oh Tuhan, mereka yang dalam perjalanan menuju ke Malang, Tuhan sertai dan lindungi mereka. Mereka yang sedang menghadapi Tuhan tugas-tugas di dalam pelayanan dan pekerjaannya, Tuhan tolong sertai mereka, Tuhan bimbing mereka. Demikian saudara kami yang sakit, yang sedang dalam pemulihan, mari biarlah kuasa darah-Mu menaungi mereka, dan mereka dapat kekuatan, mereka dapat kesembuhan, mereka boleh memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar, kalau kami
kami pulang, kami yakin percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami. Itu supaya Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, dan pulanglah, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk.